seringkali orang kita itu kan di dalam menjawab pertanyaan itu adalah menjawab dengan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Akibatnya kekuasaan itu menjadi tidak efektif. Iya, jadi ketua IMM, tapi ngelakoni kegiatan seperti ketua IMM berikut sebelumnya, ya pada baik. Jadi ketua NU, tapi istighosah sholat 5 kali sehari ya nggak usah ada NU dong itu kan. Tidak ada NU kita juga sholat 5 kali sehari. Jadi rektor, tapi ya kerjanya cuma rekrutmen mahasiswa, ospek, kuliah, wisuda. Ya kalau udah nggak ada rektor juga bisa. Saya bermimpi kita semua ini menjadi agen yang berbeda dari agen-agen yang pernah menjadi para penguasa itu. Sehingga ketika kita ditanya, Anda mau mengerjakan apa kalau Anda mendapatkan kesempatan? Jawabannya itu clear. Clear artinya membedakan kita dari para pelaku sebelumnya. Tapi bukan sekedar berbeda gitu. Kalau sebelumnya poligam, terus setelahnya kita monogam, itu kan sederhana sekali. Tapi berbeda secara fundamental. Nah, bukan hanya cuman berbeda, tetapi dia harus berbeda secara fundamental karena kesetiaannya kepada apa yang disebut dengan konstitusi. Jadi salah satu efek terbesar dari banjir yang kita miliki itu kan orang kemudian lupa pada apa yang disebut dengan guidance. Karena tiba-tiba tukang becak bisa jadi anggota DPR, tiba-tiba ketebok bisa jadi ketua umum KNPI, tiba-tiba promotorah bisa jadi menteri, maka hampir-hampir kita tidak memiliki satu guidance agar membedakan diri kita dari pemain-pemain sebelumnya. Makanya negeri ini berjalan seperti ini saja. Sekolah dari dulu ya kayak gitu saja, kurikulumnya kayak gitu saja, pendidikannya kayak gitu saja, tidak melangkah secara bagus. Karena itu maka sambil mendesain satu gagasan besar tentang apa yang harus kita kerjakan ketika kita berkuasa, buka-buka kembali konstitusi agar kita tahu bahwa apa yang dikerjakan hari ini selama banjir reformasi itu sesungguhnya sudah melawan konstitusi. Makanya dalam makalah yang saya buat pengantar itu sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan apa yang akan Anda kerjakan Yud kalau Anda berkuasa, yang saya kerjakan adalah rekonstitusi. Jadi ujung dari seluruh persoalan kebangsaan itu sesungguhnya cuma dua, satu karakter, kedua konstitusi. Karakter sudah kita sering dijualkan dan mudah-mudahan sudah paham. Kita harus melangkah yang kedua. Yang kedua adalah rekonstitusi. Apa yang disebut dengan rekonstitusi itu? Sebab perang mutakhir menurut Leclerc itu bukan berdasarkan senjata, tapi berdasarkan undang-undang, berdasarkan kertas, berdasarkan apa yang disebut dengan legal drafting. Contohnya, walaupun Muhammadiyah dan teman-teman termasuk saya sudah memenangkan judicial review terhadap PP Migas sehingga dibubarkan, tetapi tetap saja neoliberal yang menang karena sudah ditandatangani 18 kontrak karya oleh Jerawati selaku PJ PP Migas, sehingga hanya pemerintah mendapatkan 188 triliun dari kemungkinan mendapatkan 428 triliun. Kenapa harusnya dapat 428 triliun hanya mendapatkan 188 triliun? Karena pemerintah hari ini lewat presiden dan menteri ISDM itu tunduk pada undang-undang PMA, sebuah undang-undang yang hanya mewajibkan investor asing setor sebanyak 2% keuntungan dari pengelolaan migas dan sumber daya. Jadi mestinya tahun ini ada cash money sebesar 300 juta lebih. Saya bilang 300 juta tidak sampai fix karena ya asumsinya ada korupsi lah ya. Tapi kita hanya mendapatkan 188 karena ternyata ujung-ujungnya adalah tentu saja karena karakter yang menghambat dan inader. Yang kedua karena tunduk pada undang-undang
secara salah kaprah karena melawan konstitusi. Karena itu kalau kita nanti misalnya Anda jadi rektor, Anda jadi bupati, Anda jadi apapun, yang harus dicari problem utamanya di luar karakter ya. Kalau karakter kan Anda harus menyimpang, Anda harus tegas, Anda harus tidak kompromi, Anda harus tidak kakak dan seterusnya. Cari sumber-sumber undang-undang yang